Halo Gitalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini kita kedatangan tamu yaitu Rian atau Adrian. Ya tempo hari di komunitas bermainku yaitu di komunitas gereja ada kayak pertandingan. Tapi aku nggak ikut, jadi yang mewakili gerejaku adalah Rian ini. Ya aku penasaran sih, soalnya kemarin waktu pertandingan aku nggak pernah nonton, jadi aku penasaran mainnya Rian kayak apa, soalnya dia dan papanya yang juara satu. Oh ya, selamat ya buat Rian sama papanya. Di video ini aku habis main, terus main lagi, jadi aku ingin partneran sama yang bagus mainnya. Jadi sebelumnya aku kan main sama teman-teman yang lain, tapi aku sempat lihat juga permainannya Rian. Menurutku ya bagus sih ini apa pergelangan tangannya, terus langkah-langkahnya juga cepet sih, kayak kualitas atlet lah. Ya sebenarnya pingin main lagi sih. Ini kan aku partneran sama Rian ya. Aku pingin lawan Rian sih. Tapi Rian udah keburu pulang. Jadi ya oke lah. Mungkin lain kali bisa main lagi di sini si Rian. Di video ini aku ingin bahas mengenai efektif dan efisien. Jadi kalau efektif belum tentu efisien. Kalau efisien belum tentu efektif. Ya ini aku pinjem dari ilmu ekonomi ya. Kemarin tuh aku sempat lihat di Instagram Reels ada sound. Soundnya bilang mengenai orang pengrajin atau tukang. Tukang itu bilang kalau kamu ada klien datang, itu tukangnya ngasih 3 opsi. Jadi kamu mau murah, bagus, atau cepat. Di 3 itu kamu cuman boleh milih 2. Jadi kalau murah dan bagus, resikonya lama. Jadi nggak bisa minta cepat. Tapi kalau minta cepat, bagus, nggak murah, berarti mahal. Terus kalau yang terakhir minta murah dan minta cepat, ya hasilnya nggak bagus. Nah, aku rasa soundnya itu berdasarkan logika yang masuk akal ya. Kebetulan aku kerja di bidang kreatif dan suka kayak pekerjaan nukang-nukang gitu. Jadi ya teorinya itu nyata sih. Kalau mungkin yang bisa tiga-tiganya itu bisa murah, bagus dan cepat, itu cuman dibantu sama mesin sih. Misalkan zaman dulu itu kalau kita mau bikin letter ya, kayak misalkan nomornya rumah, itu kan dulu tukangnya harus bikin kayak dari plat, terus digunting, terus habis itu ditempel atau dilas baru dicat ya. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa pakai kayak grafir dari laser atau pakai CNC. Jadi dengan adanya teknologi bisa lebih presisi, lebih bagus, dan lebih cepat. Kalau dibilang murah, ya bisa aja murah. Soalnya yang kerja kan bukan human, bukan orang. Jadi yang kerja kan mesin. Jadi tergantung orangnya mau ngasih harga berapa, wong nggak rugi kan. Mesinnya kan cuma makan listrik. Kalau listriknya harganya nggak naik, ya tambah lama tambah murah sih seharusnya. Nah kalau aku amati ya gerakannya Rian itu seakan-akan dia itu udah bisa nebak kalau lawan dikasih kayak gini nanti bakal kemana bolanya. Cuman bedanya kalau kemarin tuh aku
partneran sama Juan ya. Kalau Juan mungkin mainnya jarang nyemes, terus bolanya lebih banyak dibuang-buang ke belakang atau lob-lob serang. Kalau Rian ini mainnya masih banyak bola-bola tipis, terus kayaknya nanggung, kayak masuk, kayak enggak, tapi jauh dari lawan. Nah itu mungkin bisa dijadikan contoh yang baik ya buat kalian yang nggak mau lari-lari atau nggak mau main pakai power ya, itu bisa niru kayak Rian gini. Jadi gerakannya itu kan kayak cuman disapu gitu aja, tapi masih bisa keras. Nah mungkin kalian lihat kayak nonton Rian main gitu, kayak oh cuman gitu, pukulannya nggak pakai lengan ya, cuman pakai poles aja. Ya kalau di video mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi pukulannya Rian tuh lumayan keras, dan aku rasa itu cuman pakai poles aja udah keras segitu. Apalagi nanti kalau memang diniatin pakai gerakan smash yang bener ya, itu pasti eh, lebih kenceng lagi pukulan-pukulannya. Ya aku nggak tahu Rian ini apa sering ikut pertandingan atau dia ikut klub atau mungkin juga atlet, aku nggak ngerti ya. Tapi yang pasti kalau dilihat dari pukulannya bagus ya, sekelas atlet lah. Kalau di sini kan paling ngefur ya, jadi nggak terlalu serius, walaupun mungkin agak niat tapi nggak terlalu serius. Nah kalian bisa coba praktekin sih apa yang kayak Rian lakukan. Aku lihat mirip-mirip kayak Dito ya. Kalau Dito itu kemana-mana itu kan agak kayak lambat ya, atau mungkin footworknya kurang cepat. Kalau kalian bandingkan sama Ricky itu kan kemana-mana cepat, terus larinya juga eh, cukup kenceng ya. Tapi kalau Dito kan larinya itu kayak dimainin ini agak lambat, terus kayak ditunda-tunda mukulnya, tapi bolanya bisa tipis-tipis. Cuman kalahnya sama Rian tuh di bagian volesnya. Kalau Rian mungkin ngelatih volesnya itu dengan lebih intens ya. Jadi walaupun footworknya itu telat-telat, tapi dibantu sama voles. Jadi kayaknya ini nggak nutut, terus biasanya kembalinya pasti nanggung sama lawan itu ditungguin, ternyata nggak, kembalinya bisa sampai ke belakang. Jadi lumayan ini ya, bagus. Nah itu kan susah ditebak ya. Kemarin tuh aku nonton lagi video-video lama yang Juan main. Aku pikir gimana ya caranya kalau kita itu gendong tapi nggak usah terlalu niat lari-larinya, tapi kok bisa ini bisa menang terus. Ya aku masih belum tahu jawabannya, tapi yang pasti Juan udah tahu kalau bolanya itu sama lawan bakal ditaruh mana. Jadi dia itu udah kayak eh, jalan-jalan aja ke arah bola yang dituju, terus tinggal mukul. Atau kalau nggak nyemes ya pasti buang bola, cuma di lob atau cuma di apa, placing ya. Itu yang penting sih menurutku. Jadi tahu bolanya itu bakal kemana. Dan itu yang aku amati juga berlaku atau dilakukan oleh Rian. Jadi kebanyakan bola kan memang ke aku ya, cuman waktu aku udah kayak maju gitu, terus Rian yang cover. Udah tahu tempatnya cover itu di mana. Dan seandainya bolanya itu diarahin ke Rian, sama Rian tinggal dimainin lagi. Jadi kalau perlu ya cuman tinggal di smash. Ya mungkin karena di sini lawanku nggak unggul ya, secara poin tuh nggak unggul. Jadi kemungkinan menangnya aku sama Rian tuh lebih besar. Walaupun mereka dapat poin, tapi masih lama untuk menyusul
aku dan Rian. Makanya Rian kayaknya nggak seberapa maksa untuk menekan lawannya. Dan dari Ricky dan Tito juga sering melakukan kesalahan sendiri, padahal bola-bolanya itu cukup mudah. Kalaupun lebih niat sih, itu paling nggak skornya nggak beda jauh lah. Oke, mengenai efektif dan efisien ya, kalau kita ingin badminton yang baik juga harus ngasih pukulan yang efektif dan efisien. Efisien dilihat dari segi energi yang digunakan. Jadi kalau bisa kita itu nggak lari-lari terlalu jauh. Jadi pokoknya siap aja kakinya, terus untuk mengarah ke tempat-tempat lain kita tinggal gerak dikit aja. Terus ya pukulannya nggak boleh nanggung-nanggung ya. Kalau pukulan kita nanggung itu tambah sama lawan tambah dipermainkan. Nanti itu yang bikin kita boros di energinya. Lalu kalau kita bicara efektif di badminton, aku rasa kita bicara mengenai placing atau penempatan bola. Kita nggak sekedar main mengembalikan bola, tapi naruhnya di mana itu secara strategi ya. Berarti kalau kita bisa menangin poin tanpa banyak melakukan pukulan-pukulan yang ajaib, itu aku rasa kita mainnya udah efektif. Sebagai contoh, mungkin kalian pernah lihat di IG atau di TikTok mengenai atlet satu yang ngasih pengembalian yang bener-bener gak disangka, terus kan ada tulisannya IQ 1000. Nah mungkin kayak gitulah gambaran mengenai penempatan yang efektif. Jadi lawan itu udah mati langkah. Kadang-kadang itu aku juga greget sih ngelihat kayak atlet main. Kenapa ditempatinnya ke situ? Yang tadinya unggul tapi jadi kalah. Menurutku sih kalau kita mainnya itu nggak sekedar cuma ngandalin teknik badminton, tapi juga kecerdasan naruh-naruh bola, itu bakal bisa memenangkan permainan dengan mudah. Jadi harus imbang ya antara kebugaran atau stamina sama teknik atau skill, juga kepintaran kita untuk naruh bola. Nanti bisa tercipta permainan yang efektif dan efisien. Oke guys, gitu aja yang mungkin aku mau sampaikan di video ini. Ya permainannya mungkin kurang menarik ya, soalnya pada nggak niat main semua. Tapi walaupun begitu semoga bermanfaat, khususnya kalau kalian lihat Rian main ya, kalian mungkin bisa belajar satu atau dua hal dari permainannya Rian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.